buildings again, earthquake using vibration control technology. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan struktur acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dengan pembukaan, kemudian kita lanjutkan dengan doa dan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, kemudian acara inti, kemudian ada penyampaian materi nantinya, kemudian ada tanya jawab, lalu penutupan. Baik, kita langsung mulai di acara yang pertama untuk menyanyikan Indonesia Raya dan Himne ITS. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Materku yang ku cinta, ibu yang luhur ITS, tetap membara semangatmu, cita-citamu. 10 November 45 mendorong menjiwaimu, melangkah kepada tujuan dengan tekadmu yang teguh. Membina bangsa atas dasar Pancasila dan undang-undang dasar juangmu. Materku yang ku cinta, ibu yang luhur ITS, banggalah kokoh kepemimpinanmu membina putramu untuk teknologi yang canggih, berbudi agung dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Materku, kan ku turut pimpinanmu, jadi pejuang yang tak hidup ITS, Mama Materku jaya. Baik, terima kasih kepada yang sudah bertugas dan telah memandu untuk menyanyikan lagu
Indonesia Raya, dan himne ITS. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni ada dua dan foto bersama. Untuk panitia yang bertugas untuk memimpin doa, kami persilakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwa'afi amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan webinar ke-12 yang diselenggarakan oleh Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Institut Teknologi 10 November. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama webinar ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Kau terima selama kami mengikuti webinar ini. Dan berilah kami kemampuan untuk menerapkannya di masyarakat. Ya Allah yang Maha Pengasih, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana dolamna wa anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lana kunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Brian yang sudah memimpin doa untuk kita pada hari ini. Lalu kita lanjutkan untuk sesi foto bersama, di mana pada peserta kami mohonkan untuk on cam sebentar untuk kepada peserta yang tidak berhalangan untuk on cam, silakan on cam karena kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Baik, di sini ada 2 slide ya, Bu. Baik, mungkin kepada yang bertugas di sini saya akan pandu juga. Baik, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Dilanjutkan untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk para peserta yang sudah menyempatkan untuk on-cam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke agenda yang selanjutnya, yakni adanya sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Nur Ahmad Husin, STMT, selaku Kepala Program Studi Magister Terapan Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil, dosen dan peneliti Teknik Infrastruktur Sipil. Kepada Bapak Dr. Insinyur Nur Ahmad Husin, STMT, kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Baik, suara saya didengar, Mas, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Halo, Mas Cornelius, suara saya bisa didengar? Iya, bisa Pak, jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini untuk rangkaian webinar series TTIS yang ke-12 tahun 2022, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, dengan topik Protecting Life and Safeguard Buildings Against Earthquake Using Vibration Control Technology. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Andri Setiawan,
STMT PhD, dalam hal ini sebagai Technical Expert Representative of Indonesia, Sumitomo Rubber Industry. Kemudian yang ingin kami sampaikan untuk Pak Andri bahwa kami di DTIS ini mempunyai 3 prodi, Bapak. Jadi yang pertama adalah TRT-TPS, kemudian yang kedua adalah TRKBA, Teknologi Rekayasa Bangunan Air, dan yang ketiga adalah S2 Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan Sipil. Jadi judul ini adalah cocok sekali dengan departemen kami terkait dengan antisipasi terhadap bangunan akibat beban kegempaan. Jadi kami harapkan nanti dari sini kita banyak mendapatkan ilmu terkait dengan penerapan antisipasi gempa dengan menggunakan vibration control teknologi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon ilmunya sehingga kami bisa update keilmuan berkaitan dengan teknologi terbaru saat ini. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Rahmat Hussein STMP yang sudah memberikan sambutannya. Baik, kita langsung masuk ke agenda utama, di mana agenda utama akan dipandu oleh Bapak Indra Kumara STMT. Dengan demikian, untuk masuk ke agenda selanjutnya, kami berikan acara kepada Bapak Indra Kumara untuk membawakan acara. Terima kasih. Sepertinya untuk Bapak Indra Kumara sedang ada masalah koneksi sebentar. Untuk kepada peserta tanpa mengurangi rasa hormat, dimohon untuk menunggu terlebih dahulu untuk Pak Indra untuk menyesuaikan kondisi yang ada di lokasinya. Terima kasih. Seiring dengan Bisa mendengar suara saya? Mohon maaf sebelumnya.
Sudah Pak, jelas Pak. Oke, sudah dapat didengar ya suara saya. Apakah cukup jelas semua? Jelas Jelas, Pak. Pak. Sudah jelas Pak Indra. Mohon maaf sebelumnya khususnya Pak Pemateri, Bapak Andri Setiawan, dan begitu halnya dengan rekan-rekan partisipan yang lainnya sudah menunggu. Kebetulan saya sedang di luar kota dan akses internetnya ternyata ada sedikit bermasalah. Oke, apabila tidak ada hal lain, mungkin kita lanjutkan dengan acara utama kita. Mohon perhatian untuk seluruh hadirin. Sesi pertama atau pemateri utama akan segera kita mulai. Silahkan dapat kembali untuk mengikuti agenda webinar ke-12 ini. Webinar series yang selalu kita agendakan secara rutin. Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi ITS, dalam hal ini menginvite salah satu narasumber yang memang expert di bidangnya, yaitu Bapak Andri Setiawan, STMT PhD. Selamat datang Pak Andri Setiawan. Ya, terima kasih Pak Indra. Selamat pagi. Sepertinya sudah sangat muda sekali. Saya panggil Mas saja ya. Kayaknya tidak jauh beda dengan partisipan kali ini. Silakan Pak, silakan. Jadi Mas Andri Setiawan, dalam hal ini kita akan membahas banyak dan rekan-rekan partisipan di sini yang berlatar belakang sebagai mahasiswa, kemudian alumni, kemudian kolega dari teknik infrastruktur sipil. Dalam hal ini nanti mungkin akan banyak hal yang akan didiskusikan dalam beberapa waktu ke depan. Di sini item atau fokus utama tema kali ini adalah protecting lives and safeguarding buildings against earthquakes using vibration control. Nah, sebelum kita memulai, izinkan saya di sini Indra Komara sebagai moderator pada sesi ini untuk menyampaikan sedikit brief summary dari Pak Andri Setiawan yang sebagai salah satu partner support dalam memberikan pengetahuan, wawasan pada kesempatan kali ini dengan harapan kita semua dapat mendapatkan pembelajaran lebih banyak khususnya dalam implementasi dunia industri ataupun dalam konsep riset secara internasional. Kemudian hadirin yang berbahagia, seperti yang diketahui, Mas Andri Setiawan, PhD, lahir pada 19 November 1991, sudah jauh beda dengan saya, Pak Mas Andri. Beliau mengampu pendidikan sarjana di ITB dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan magister di tempat yang sama dan lulus pada tahun 2014 nih, Pak. Berarti ikut fast track berarti ya, Pak ya? Betul, Pak. Kemudian Mas Andri mengampu pendidikan doktoral di Imperial College London, UK, dan dinyatakan lulus pada tahun 2019. Kemudian Mas Andri juga terlibat dalam beberapa mega project berbasis riset ataupun professional work, diantaranya sebagai PI atau Principal Investigator pada beberapa riset kolaborasi, salah satunya pada fokus riset dengan judul Understanding the Contribution of Diagonal Reinforcing Bars on Seismic Performance of RC Coupling Beams dan Seismic Vulnerability of Non-Engineers Housing System in Indonesia. Di sini Mas Andri juga menyelesaikan postdoktoral di École Polytechnique Fédérale de Lausanne di Switzerland pada tahun 2020 sampai 2021. Selain itu, beliau juga berkontribusi sebagai tenaga pengajar di UK dan terlibat dalam beberapa supervisi dalam sistem internasional mahasiswa baik di tingkat sarjana hingga tingkat doktoral. Kemudian ada beberapa award dan achievement yang sudah didapatkan oleh Mas Andri, salah satunya achievement atau award dari Swiss Government Excellence Scholarship untuk postdoktoral beliau, kemudian the Adam Neville Prize for the Best National PhD in the field of the cement and the concrete pada tahun 2019, begitu halnya sebagai graduate teaching assistant pada Department of GTA pada tahun 2017-2018 di Imperial College London. Kemudian dalam hal eksperimental program dan numerical analysis, ini salah satu yang menarik. Beliau juga ahli di bidang menggunakan beberapa software di bidang teknik sipilan. Salah satunya itu Athena. Saya juga belajar dengan Athena, Pak Mas Andri.
kemudian SAP 2000, ETABS, kemudian Form 3D, dan begitu halnya dengan beberapa bahasa pemrograman seperti Fortran, MATLAB, kemudian Python. Kemudian di sini juga beliau mahir mengoperasikan beberapa eksperimental measurement devices seperti load cell, LPDT, inclinometer, strain gauge, dan juga familiar terkait implementasi digital image correlation. Dalam hal ini nanti akan disinggung beberapa item dan detailnya. Kemudian sebelum kita mulai kepada penjelasan pemateri pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait regulasi pada proses presentasi. Mas Andri akan diberikan waktu kurang lebih 40-50 menit untuk mempresentasikan materinya, yang kemudian nanti diikuti oleh tanya jawab. Secara teknis mungkin kita akan banyak tanya jawab dari peserta dan kolega dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil. Kemudian para peserta atau hadirin di sini diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan. Apabila pertanyaan tersebut ada pada saat presentasi dilaksanakan, silakan untuk memberikan pertanyaan dalam Zoom chat box. Akan tetapi nanti pertanyaan akan disampaikan setelah presentasi selesai. Sekali lagi, apabila partisipan di sini ada pertanyaan, kemudian takut lupa untuk disampaikan, silakan langsung ditulis dalam Zoom box, nanti akan disampaikan setelah presentasi dimulai. Sekarang waktu dipersilahkan kepada Mas Andri Setiawan, PhD. Layar adalah milik Bapak sekarang. Monggo Bapak, bisa dimulai dan disampaikan materinya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, salam sehat, salam sejahtera. Terima kasih Bapak Indra Komara atas perkenalannya dan juga sebagai moderator pada sesi ini, pada Bapak Nur Ahmad Hussein dan juga rekan-rekan dosen dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Terima kasih untuk seluruh panitia juga atas kesempatannya mengundang saya di sini untuk mencoba sharing ya terkait teknologi damper yang kita kembangkan sebagai upaya untuk melindungi nyawa manusia dan juga gedung. Saya akan coba langsung share screen untuk menyingkat waktu. Oke. Oke, Pak Indra, apakah sudah terlihat PowerPoint slide saya? Oke, baik. Terima Sudah kasih. sangat jelas. Oke, baik, terima kasih, Pak. Oke, ya. Pertama-tama perkenalkan Bapak Ibu sekalian, nama saya Andri Setiawan, saya merupakan perwakilan dari Sumitomo Rubber Industries di Indonesia yang saat ini berkolaborasi dengan Catur Putra Guna Pratama dan juga Grafena Epicentesa Struktur. Pada pagi hari ini, seperti yang telah disebutkan beberapa kali, judul presentasi yang akan saya bawakan adalah Protecting Lives and Safeguarding Buildings Against Earthquakes Using Vibration Control Technology. Pada pagi hari ini, presentasi saya akan dibagi menjadi beberapa part. Saya akan coba berusaha untuk mengemasnya dalam waktu 40-50 menit ya. Yang pertama, kita akan bicara secara singkat saja review terkait perbedaan filosofi desain kegempaan secara tradisional dan juga modern. Di sini nanti akan saya jelaskan makna modern itu seperti apa. Lalu di part kedua saya akan secara lebih detail menjelaskan terkait device atau teknologi VED yang dikembangkan oleh Sumitomo Rubber Industries. Lalu juga pasti Bapak Ibu sekalian di sini tertarik untuk tahu bagaimana cara atau proses mendesain gedung yang dilengkapi dengan damper ya, sesuai dengan peraturan yang kita adopsi juga yaitu ASCE 7. Lalu saya akan tampilkan sekilas terkait prototype laboratory testing lab apa saja yang perlu kita lakukan sebagai quality assurance dan quality control untuk memastikan device kita ini memiliki properti yang sesuai dengan apa yang kita pakai di atas kertas di dalam perhitungan. Lalu yang kelima akan saya tunjukkan juga hypothetical scenario untuk gedung dengan damper dan tanpa damper ketika diguncang dengan gempa yang sama. Lalu kita akan lihat bagaimana performa dari kedua bangunan ini akan kita bandingkan. Dan yang terakhir saya akan tunjukkan juga aplikasi dari VED ini baik di Indonesia maupun juga di beberapa negara seperti di Jepang, Korea, dan juga Taiwan. Oke, mungkin langsung saja untuk menyingkat waktu, yang ingin saya tampilkan untuk slide pertama saya di sini adalah kerusakan gedung-gedung yang terjadi di gempa-gempa besar terakhir ya. Di sini contohnya gedung-gedung yang didesain secara konvensional walaupun mungkin sudah sesuai peraturan ya. Jadi bisa dilihat di sini ada gedung sekolah yang rusak parah,
pada gempa Northridge tahun 94 di California, dan juga ada beberapa gedung residensial misalnya di Chichi Earthquake, Taiwan tahun 99, dan juga yang terakhir yang paling dekat ya, gempa besar terakhir di Sendai Tohoku Earthquake tahun 2011. Yang ingin saya highlight dari foto-foto ini adalah bahwa mungkin gedung-gedung yang didesain sesuai peraturan di saat itu mungkin masih bisa survive, dalam arti memberikan kesempatan untuk pengguna gedung untuk melakukan evakuasi dan menyelamatkan diri misalnya untuk keluar dari gedung. Tapi bisa dibayangkan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan seperti ini, atau bahkan untuk berapa waktu yang diperlukan atau downtime yang diperlukan sampai gedung ini bisa kembali ke fungsi aslinya. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan juga mengapa konsep tradisional dengan memanfaatkan kerusakan pada gedung ini sudah mulai, apa ya istilah, bukan ditinggalkan sepenuhnya, tapi sudah mulai beralih ke filosofi modern, terutama untuk gedung-gedung penting. Nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan tampilkan juga bahwa kerusakan yang terjadi di gedung itu sebetulnya tidak hanya struktural. Mungkin itu yang sering menjadi concern utama di Indonesia, ya kita bicara hanya kerusakan struktur. Tapi kalau kita lihat beberapa penelitian di luar negeri, contohnya ini adalah salah satu gedung full scale yang dites di Amerika, di UCSD San Diego, gedung konkrit, reinforced concrete frame, 5 lantai. Yang menarik dari studi ini adalah mereka tidak hanya mengukur kerusakan yang terjadi pada gedung, tapi juga non-structural element yang mungkin seringkali kita abai atau kita ignore ya. Jadi dengan gempa kecil, menengah, dan besar, mereka mencatat kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan bisa dilihat di sini ya, banyak terjadi kerusakan yang biayanya bahkan mungkin secara total bisa lebih mahal dibanding ketika hanya biaya yang dikeluarkan untuk repair structure saja itu lebih kecil dibanding total non-structural. Seperti misalnya kerusakan pada elevator ya, terjadi buckling di pintu elevator, misalnya hoistway juga, dan juga di sini bisa kelihatan bagaimana lemari-lemari ambruk seperti itu, dan juga elevator wall mungkin tertumbuk, dan juga ceiling di bagian langit-langit itu sangat sensitif terhadap acceleration. Dan kerusakan-kerusakan struktural ini mungkin seringkali kita abaikan, padahal mereka memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap total biaya repair yang harus kita keluarkan, dan juga downtime, yaitu waktu yang harus digunakan untuk menutup gedung ini sampai akhirnya gedung ini bisa difungsikan kembali, itu umumnya akan dikontribusikan oleh kerusakan-kerusakan seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke terkait filosofi. Kita tahu Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar di sini ya, bahwa traditional filosofi itu menyatakan bahwa kita mendisipasikan energi gempa itu melalui kerusakan elemen struktur yang memang kita rancang untuk rusak, atau kita sebutnya sebagai fuse, umumnya adalah melalui pembentukan plastik hinges ya, baik itu di ujung-ujung balok maupun di kolom lantai dasar. Filosofinya apa atau objektifnya apa? Di sini objektifnya hanya satu, hanya untuk protecting human life, hanya itu. Nah, jadi tidak ada memang objektif terkait apakah gedungnya itu akan di-repair dengan cukup murah, apakah downtime-nya bisa dikurangi, atau aset-aset di dalamnya akan terlindung, itu bukan menjadi priority. Nah, saat ini di negara-negara maju khususnya ya, sudah mulai beralih ke filosofi modern. Apa itu filosofi modern? Di sini adalah kita tidak lagi mendisipasikan energi gempa melalui kerusakan struktur, namun melalui additional device yang kita pasang di gedung yang memang direncanakan untuk menyerap gempa, atau mengontrol gempa, atau mengontrol vibrasi gempa. Di sini prioritasnya tidak hanya lagi, ini sesuai dengan judul kita ya, tidak hanya lagi melindungi nyawa manusia, tetapi juga meminimalisir kerusakan yang terjadi baik untuk elemen struktural maupun non-struktural, sehingga gedung dapat berfungsi kembali secepatnya setelah gempa, dan juga repair cost bisa ditekan hingga minimum. Lalu, apa saja device-device yang biasa dipakai atau sudah banyak dipakai di praktek ya, di lapangan? Ada banyak ya, base isolation mungkin yang Bapak Ibu paling familiar di Indonesia, ada juga viscous damper, yielding metallic damper, maupun churn mass damper yang dipakai misalnya di gedung di Taipei 101. Di sini yang ingin saya tekankan adalah bahwa tiap jenis damper itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentunya tidak ada satu damper yang istilahnya paling baik dan cocok untuk semua kasus. Jadi ini seperti istilahnya kalau kita bikin baju yang custom atau tailored gitu. Hanya ada mungkin beberapa tipe device yang paling cocok untuk suatu karakter gedung tertentu atau suatu project tertentu. Nanti akan saya jelaskan perbedaan atau disadvantages dan advantages dari beberapa jenis damper yang ingin saya highlight.
Nah, di sini kita bicara juga tentang seismic performance objective. Kita tahu di sini earthquake performance level ya di kolomnya ini menunjukkan level kerusakan gempa, dan juga di barisnya row-nya ini menunjukkan magnitude gempanya. Kita tahu ya kalau gedung-gedung kategori 2 basic objective itu umumnya didesain dengan life safety pada gempa 500 tahunan DBE dan collapse prevention pada gempa MCR. Tapi kalau kita bicara gedung-gedung penting, kategori risiko 4 ya, misalnya hospital, shelters, data center, power plants, dan sebagainya yang merupakan lifeline structure dan tidak boleh rusak ya ketika terjadi gempa, itu umumnya akan masuk ke safety critical objective di mana performanya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gedung-gedung biasa, dan ini umumnya akan cukup sulit untuk dicapai hanya dengan filosofi konvensional. Karena kita tahu ya safety factor, importance factor biasanya dikali 1,5, dan ini artinya kita menaikkan desain gempa kita hampir 50%. Dan itu akan istilahnya menjadikan semua elemen kita bengkak, tulangan-tulangan kita naik, profil kita pun naik, ukuran dan sebagainya. Lalu ini yang tadi saya sampaikan ya, kategori 4 ini misalnya laboratory facilities, hospital maupun data center. Nah, di sini saya akan bandingkan dulu secara teoretik, nanti akan saya juga bandingkan secara praktikal, tapi sekarang secara teoretik dulu perbedaan gedung yang didesain secara konvensional terhadap gedung yang didesain dengan vibration control dan gedung dengan base isolation. Ya, jadi ini 3 hal. Konvensional ini umumnya kita akan menggunakan elemen yang kaku, baik itu bracing ataupun dinding. Sedangkan vibration control ini biasanya kita menggunakan energy absorption ya, atau yang kita sebut sebagai damper. Dan yang terakhir nih filosofi yang berbeda juga, yaitu dengan base isolation, di mana kita memperpanjang periode struktur supaya ground acceleration-nya bisa lebih rendah. Kita lihat yang konvensional. Konvensional itu filosofinya adalah dengan menambahkan elemen kaku di gedung, pengaku ya, stiffer members, di mana di sini stiffness-nya naik, jadi periodenya turun. Oke, tujuannya apa? Supaya mereduce drift. Tapi alhasil, karena stiffness-nya naik dan periodenya turun, umumnya seismic forces juga akan naik. Jadi kalau kita lihat secara displacement response spectrum ya di vertical axis dan juga di sini acceleration response spectrum, di horizontalnya ini adalah period structure, natural period. Kita lihat bahwa originalnya misalnya gedungnya di sini yang warna biru, dengan kita pasang member yang lebih stiff, kita geser ke sini ya, displacement-nya akan lebih kecil, drift-nya akan lebih kecil, tapi alhasil juga base-nya akan naik, di mana di sini gaya gempanya adalah sesuatu yang mungkin tidak preferable ketika acceleration naik. Lalu bedanya apa dengan vibration control? Vibration control di sini kita menambahkan dissipative device, damping up, reduce period, dan juga reduce drift. Di sini ada 2 tipe ya, ada yang mungkin menaikkan stiffness juga dan damping, tapi umumnya yang lebih banyak naik itu dampingnya, stiffness-nya mungkin hanya naik sedikit. Tapi kita ambil contoh yang mungkin naik dua-duanya. Jadi di sini contoh, dari respon spektrumnya ya, dari displacement spectrum, original gedung di sini kita geser ke warna kuning, yaitu karena penambahan stiffness, dan juga direduksi lagi dari kuning ke hijau karena adanya additional damping. Jadi di sini ada 2 shifting, yang pertama karena stiffness, yang kedua karena dampingnya naik. Nah, kalau kita lihat secara spectrum acceleration, kita bisa lihat bahwa kenaikan base shear akibat periode yang turun itu dikompensate atau dikompensasi ya dengan adanya peningkatan damping. Jadi akhirnya drift-nya terkontrol, tapi base shear-nya pun sebisa mungkin tidak terlalu berubah. Jadi ini lebih beneficial dibandingkan konvensional. Lalu base isolation. Base isolation ini filosofinya adalah mengisolate atau memisahkan antara gedung dengan getaran di ground. Di sini kita akan menaikkan damping dan juga memperpanjang periode struktur supaya acceleration-nya turun. Displacement-nya akan naik tapi secara lokal, hanya di level isolator, dan mengurangi drift dan juga lower force. Jadi kalau kita lihatkan di sini, periode ini justru digeser dari biru ke kuning ya, karena fleksibel, jadi dia periodenya naik dan juga damping naik. Jadi di sini akhirnya hijau. Nah, di sini bisa kita lihat juga acceleration-nya pun turun. Nah, tapi di sini nanti akan saya jelaskan bahwa base isolation ini tidak applicable generally untuk semua gedung. Kalau gedung-gedung sudah tinggi, periodenya sudah 3 detik ke atas misalnya, maka ketika dia di-shift dengan memperpanjang periode lagi itu sudah tidak terlalu efisien. Misalnya dari 4 detik ke 5 detik atau 6 detik itu acceleration-nya tidak akan terlalu berubah. Karena itu bisa kita katakan bahwa base isolation ini paling tepat memang adalah untuk gedung menengah atau gedung pendek. Oke. Nah, lalu kita lihat secara implementasinya di praktis. Sama ya, 3 konsep tadi, tapi sekarang kita bandingkan sesuai dengan hal di praktis. Maaf, sepertinya ada suara mikrofon. Sebentar. Oke.
Ya, jadi konvensional di sini artinya desainnya straightforward, terus juga initial cost-nya ini paling murah. Initial cost-nya paling murah, tapi tidak berarti bahwa life cycle cost-nya pun paling murah. Life cycle cost ini mempertimbangkan tidak hanya initial cost, tapi juga repair dan juga maintenance. Kekurangannya apa? Sistem konvensional ini umumnya setelah gempa akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk perbaikan dan juga downtime yang lebih lama. Jadi gedung ini akan ditutup lebih lama sampai akhirnya bisa difungsikan kembali. Dan juga penaikan importance factor akan berujung pada member yang membesar dan non-structural component umumnya akan tetap rusak, di mana kontribusi mereka ke biaya seperti yang tadi saya sampaikan itu akan signifikan. Untuk vibration control, itu kelebihan yang pertama dia ini bisa diaplikasikan untuk berbagai kasus ya, dia sangat versatile baik untuk beban angin, gempa kecil maupun gempa besar. Lalu juga mungkin yang tertarik untuk kasus-kasus retrofitting ya, untuk pemeliharaan gedung, device ini pun akan sangat cocok dipakai untuk strengthening. Jadi existing structure yang mungkin kita evaluate, kita assess tidak memadai misalnya kapasitasnya dengan aturan terkini, bisa kita retrofit dengan cukup praktikal dengan adanya damper ini. Lalu yang juga menarik pasti diketahui ya untuk building owner khususnya adalah additional cost-nya ini justifiable. Jadi kalau kita bandingkan antara cost yang naik dengan performa yang naik itu bisa dibilang compensating. Jadi masih jauh lebih banyak performa yang naik. Dan juga kelebihan lainnya ya setelah gempa kerusakannya akan lebih kecil dan gedung akan bisa difungsikan kembali. Khususnya kalau Bapak Ibu misalnya mendesain gedung yang sifatnya komersil juga ya, misalnya data center. Data center itu kalau tidak beroperasi 1 jam atau bahkan 1 hari itu bisa dirasakan ya, mungkin kerugiannya seberapa besar seperti itu. Jadi owner itu pasti ingin gedungnya bisa segera berfungsi kembali. Lalu apa challenge-nya? Challenge-nya ya desain dan testingnya butuh expert ya, karena behavior yang cukup complicated. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana device-device seperti ini akan sangat sensitif misalnya terhadap frekuensi, temperature maupun displacement. Dan juga bergantung dengan tipe strukturnya, mungkin device-device seperti ini juga bisa mengganggu functionality. Tapi akan saya tunjukkan bahwa device yang dikembangkan oleh Sumitomo ini bisa dipasang layaknya kolom ya, jadi tidak seperti diagonal brace sehingga tidak akan mengganggu accessibility maupun mobility pengguna gedung. Untuk base isolation, kita sudah tahu ya, sudah terbukti dari berbagai studi dan aplikasi di lapangan bahwa performa gedung akan meningkat dengan signifikan, tapi hanya gedung-gedung dengan periode pendek. Dan tidak ada interference untuk building layout karena dia dipasang di level di antara basement dan struktur atas, jadi tidak akan mengganggu accessibility. Kekurangannya, desain dan testingnya juga butuh expert. Untuk replacement dan installation ini complicated sekali ya, apalagi untuk retrofitting kita bisa bayangkan kolomnya itu harus kita potong, temporary suspended kita support dengan kayak semacam hydraulic jack baru kita pasang. Cost-nya juga signifikan ya, it's about mungkin 10-20% total structural cost, itu pembengkakan budget biasanya. Dan juga kita butuh utility system khusus dan seismic gap. Jadi kalau Bapak Ibu punya sistem elevator dari basement ataupun sistem piping, itu harus dibuat fleksibel supaya tidak patah. Atau lift harus tetap bisa beroperasi setelah gempa gitu. Jadi jangan sampai shaft-nya itu bend atau buckle akibat lateral displacement yang sangat besar. Dan juga kita harus pastikan ada seismic gap supaya gedung dengan base isolation ini jangan sampai menabrak gedung di sebelahnya. Pit delta effect juga butuh consideration ya, kita bisa bayangkan gedung 10 lantai misalnya bergeser sebesar 200 mili 20 cm, ada pit delta effect menghasilkan momen overturning yang sangat besar yang akhirnya masuk ke foundation yang harus didesain dan juga tidak cocok untuk gedung tinggi atau gedung-gedung dengan periode struktur yang panjang. Oke, kita masuk ke VED yang dikembangkan oleh Sumitomo ya, maaf tadi agak lama di bagian introduction supaya kita sama-sama tahu dulu secara filosofis seperti apa. Oke, VED yang dikembangkan oleh Sumitomo ini bentuknya seperti ini ya, ukurannya 40 cm kali 40 cm, cukup portable. Nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana bentuknya ketika telah dipasang di gedung. Dia ini memiliki rubber layer seperti sandwich, jadi ada steel plate, rubber, steel plate, rubber, steel plate. Rubber layer-nya ini ketebalannya ada 8, 15 hingga 25 mili, disesuaikan dengan kebutuhan di gedung. Lalu ada steel plate, di mana high damping rubber dan steel plate ini akan dilem istilahnya ya, dibonded dengan menggunakan vulcanized adhesion. Jadi diberikan pressure dan juga heat untuk memastikan jangan sampai ada bonding failure ketika si karetnya ini berdeformasi pada strain rate yang tinggi. Nah ini seperti ini, jadi kalau dilihat dari atas ya, ketika dia berdeformasi ke arah samping, maka yang berdeformasi itu sebetulnya hanya karetnya. Steel plate-nya ini hanya digunakan untuk menyambungkan si karet ini ke rangka gedung kita.
Nah, ini contoh fotonya ya di gedung ketika sudah dipasang, ini dipasangnya seperti kolom. Jadi panelnya ini dipasang seperti kolom vertikal di antara dua kolom utama. Jadi kalau misalnya ada kolom utama, ada balok utama. Nah, device ini dipasang di tengah-tengah, di midspan dari balok utama, seperti kolom praktis seolah-olah yang hanya memang menopang beban horizontal. Jadi device ini tidak menopang beban vertikal. Nah, dia akan dihubungkan dengan concrete pedestal ya di atas bawahnya ataupun steel frame ke bagian balok. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan juga dokumentasi-dokumentasi yang kita pasang di UGM supaya mungkin Bapak Ibu bisa dapatkan gambaran yang lebih jelas. Kelebihannya di sini apa tadi ya? Jadi device ini karena dipasangnya vertikal, tidak seperti diagonal brace, chevron brace, maka tidak ada gangguan terhadap view dari gedung maupun mobility. Jadi kalau misalnya device ini dipasang di bagian koridor, nanti seperti yang dilihat ya di UGM itu dipasang di koridor, maka orang bisa akses di sebelah kanan kirinya, tidak ada masalah obstruction. Yang kedua adalah device-nya ini bisa kita customize. Jadi kita bisa pakai 1 damper per titik atau 3 panel damper per titik sesuai dengan kebutuhan. Jadi di sini memberikan kesempatan untuk desainer melakukan optimasi terkait damper yang mau kita pakai di gedung. Untuk di sini ya tujuannya adalah supaya kita bisa menekan cost juga. Nah, material ini adalah high damping rubber yang tadinya dikembangkan untuk racing tire ya. Jadi sudah terbukti untuk berbagai aftershock, sudah terlihat dan terbukti robust. Dan cara dia mendisipasikan energi adalah dengan merilis kinetik ya, strain ketika dia berdeformasi akan dilepaskan menjadi thermal atau heat. Disitulah damping akan diproduce yang akhirnya membantu mengontrol vibration. Makanya kenapa disebut vibration control technology. Nah, ini akan saya tampilkan di sini video perbandingan antara normal rubber dengan nilai damping yang kecil versus high damping rubber yang kita pakai di device kita. Jadi yang pertama ini adalah normal rubber ya. Dia akan memantul dengan vibration yang cukup signifikan, dengan oscillation time yang cukup signifikan. Nah, kita bisa bandingkan high damping ini karena nilai damping yang tinggi ketika dia mengalami impact, dia akan langsung menyerap energinya. Jadi bisa dibayangkan ketika terjadi gempa, maka energi gempa akan diabsorb, sehingga vibration-nya bisa dikontrol. Vibration gedung bisa dikontrol, drift gedung bisa dikontrol, acceleration-nya juga bisa dikontrol. Selanjutnya ini akan saya tampilkan juga shaking table simulation untuk small scale structure ya. Yang sebelah kiri ini struktur dengan normal rubber, yang sebelah kanan ini dengan high damping rubber akan kita goncangkan dengan shaking table dengan goncangan gempa yang sama ya. Kita bisa lihat struktur dengan damper ini akan mengalami simpangan maksimum yang lebih kecil dan juga oscillation time yang jauh lebih singkat. Jadi dia akan berhenti dengan lebih singkat yang tentunya juga akan lebih nyaman untuk pengguna gedung. Jadi di sini kita bisa bandingkan. Oke. Lalu apa saja benefit yang bisa kita dapatkan dengan VED yang dikembangkan oleh Sumitomo ini? Saya bagi menjadi 4 kuadran ya, ada 4 beneficial aspek yang berbeda. Pertama, terkait kerusakan struktur ya, kita tahu umumnya kita targetnya adalah LS atau CP misalnya untuk gedung-gedung residensial komersial. Dengan damper ini kita bisa menargetkan struktur itu masuk ke mungkin performance IO atau full operational. Umumnya IO ya, karena kalau full operational itu biasanya terlalu non-efisien atau tidak cost efisien. Di sini dengan kita mengurangi kerusakan struktur, maka recovery time akan lebih cepat, ya lebih pendek, dan juga lower life cycle cost, karena kita bisa mengurangi komponen biaya yang dikeluarkan pada aspek repair dan juga maintenance. Oke, itu aspek pertama terkait kerusakan struktur. Benefit yang kedua adalah terkait pengguna gedung, karena acceleration di lantai, khususnya di lantai-lantai atas yang umumnya biasanya paling besar, itu bisa di-reduce, maka kita bisa meningkatkan kenyamanan atau comfort level dari pengguna gedung. Dan juga yang kedua, kalau kita punya acceleration sensitive equipment, misalnya kita punya perlengkapan laboratori yang sensitif terhadap percepatan, atau misalnya langit-langit, ceiling, itu kita bisa juga minimalisir kerusakannya dengan meminimalisir acceleration di lantai. Yang ketiga, kalau kita bicara dari segi cost materials, dari segi climate change ya, kita di sini dari carbon footprint khususnya, dan juga architectural aesthetics, kita bicara bahwa dengan damper ini kita tidak lagi rely terhadap stiffness dari elemen. Jadi kita tidak lagi rely terhadap bracing atau shear wall, karena kita rely mostly on damping. Jadi kita bermainnya di sini kalau di dynamic equation equilibrium itu tidak di stiffness tapi main di C, di damping. Karena itu kita bisa mengurangi dimensi dari kolom dan juga dinding, di mana akan mengurangi material. Mengurangi material di sini artinya cost yang lebih rendah dan juga less carbon footprints, better for our planet. Yang kedua, estetik ya, arsitek pasti lebih suka karena mereka suka kolom-kolom yang ramping dan juga berujung pada desain basement yang lebih efisien. Karena gravity load-nya juga lebih kecil dan juga base shear yang lebih rendah.
Nah, yang terakhir untuk strengthening, secara practicality kelebihannya adalah dia ini sangat cocok dan mudah dipakai untuk perkuatan, sehingga cocok dipakai untuk strengthening, membutuhkan space yang lebih kecil dan tidak membutuhkan equipment khusus seperti misalnya base isolation. Jadi relatively easy to apply dan implement untuk gedung-gedung yang harus di retrofit. Oke. Selanjutnya, khususnya ini juga ya, waktu itu kita juga telah menyampaikan beberapa presentasi terkait super tall building, misalnya gedung-gedung di Indonesia yang nantinya ke depannya di Jakarta makin banyak gedung tinggi ya, yang lebih dari 300 meter bahkan misalnya, itu kemungkinan kalau kita hanya rely on apa ya, traditional structure misalnya shear wall atau dual system itu tidak akan bisa efisien desainnya. Atau dengan base isolation pun tidak bisa karena periode sudah terlalu panjang. Nah, contohnya ya kalau kita ambil contoh ekstrim misalnya Burj Khalifa ya, Aku foto BRT 830 atau meter. akses di sini aja. Jangan lupa. Oke, contoh gedung-gedung seperti ini umumnya ya walaupun hanya dipakai untuk komersial ataupun residensial itu akhirnya memiliki importance factor yang tinggi karena jumlah occupancy rate-nya sangat besar. Jadi umumnya akan tetap dikategorikan kategori 3 minimum atau 4 bahkan. Di sini bebannya itu nggak hanya gempa ya, anginnya pun bisa menjadi bahkan lebih dominan dari gempa. Terus juga desain ini complicated karena aspeknya ini harus menyeimbangkan antara economics ya, cost efficient, engineering, dan juga construction management-nya. Bagaimana kita mengkonstruk gedung ini, construction state, dan juga di sini tidak banyak sebetulnya struktur-struktur yang bisa dipakai ya. Sistem strukturnya paling yang sering dipakai ya tubular, tube in tube atau diagrid atau core plus outrigger supaya overturning moment di bar tidak terlalu besar. Nah, nanti bisa kita jelaskan bahwa damper ini sangat cocok juga untuk gedung-gedung tinggi seperti ini supaya bisa membantu tidak hanya mengkontrol lewat stiffness ya, walaupun pasti kita juga rely on stiffness kalau gedung setinggi ini, tapi dampingnya juga akan kita naikkan dengan menggunakan VED. Oke, di sini akan saya tampilkan juga beberapa experimental verification yang dilakukan oleh Sumitomo bersama Kyoto University Graduate School ya. Di sini kita melakukan small scale amplitude test untuk beban angin, lalu untuk beban gempa full scale kita lakukan tesnya juga. Nah, ini adalah bentuk hysteretic curve-nya pada suatu nilai frekuensi tertentu dan shear strain tertentu. Nah, di sini seperti yang saya bilangkan bahwa viscoelastic damper ini sesuai dengan namanya, viscous dan elastic. Dia ini memiliki suatu transisi fase dari fase cair ya seperti liquid viscous ke fase solid atau elastic. Jadi dia ini memiliki ketergantungan yang pertama pada strain dependence. Jadi pada strain tertentu dia memiliki stiffness yang tertentu. Ketika dia telah meregang lebih besar, maka stiffness-nya turun. Jadi ini harus diperhitungkan dalam desain. Kedua, dampingnya juga berubah tergantung strain. Jadi pada strain tertentu dampingnya akan lebih rendah atau lebih tinggi, tidak konstan. Lalu selanjutnya terkait juga temperatur. Karena karet ya elastomeric ini ketika panas dia akan lebih soft, stiffness-nya turun, ketika dia lebih dingin dia akan lebih stiff, stiffness-nya naik. Jadi ini juga harus diperhitungkan sesuai dengan ambient temperatur dan juga ekstrim temperatur yang bekerja pada gedung. Nanti akan saya tunjukkan di prototype testing, kita harus menguji pada suhu terendah yang mungkin terjadi di lapangan dan juga suhu tertinggi. Di Indonesia sendiri sebetulnya ini tidak terlalu menjadi concern ya, karena ambient temperatur kita ini cukup dekat dengan maksimum dan minimum. Tapi kalau misalnya kita bicara seperti di negara di Middle East, misalnya di daerah gurun, di mana ketika siang dia panas banget bisa mencapai 40, ketika malam hari dingin sekali bisa mencapai misalnya di bawah 20. Nah, di sini perilakunya ini harus kita cek karena kita tidak tahu gempa ini terjadi di siang atau malam. Selanjutnya juga frequency dependence, karena kita tahu elemen viscous ya, viscous ini kan fungsi dari strain rate atau velocity. Jadi dia ini seperti pompa atau dashpot. Jadi kalau kita berikan strain pelan-pelan, maka dia akan memberikan efek restoring force yang kecil, tapi kalau kita tekan dengan sangat cepat ya, itu kita akan mendapatkan resistance atau restoring force yang besar. Di sini akan dipengaruhi juga dengan periode gedung kita. Nanti kita juga harus cek terhadap frekuensi-frekuensi dominan. Oke, numerical modeling mungkin akan saya skip saja. Ini hanya contoh pemodeling untuk kita simulasi ya dengan 3 elemen ini dan harus kita kalibrasi juga dengan experimental test. Mungkin akan saya skip di kali ini untuk sederhana saja. Lalu untuk workflow kita umumnya ya kalau kita secara garis besar itu kan ada 4 stage ya dalam desain. Umumnya ada architectural dan mechanical electrical design di fase pertama, dilanjutkan di stage kedua itu adalah preliminary atau yang kita sebut conceptual design, dilanjutkan dengan schematic dan terakhir detail design. Ketika kita ingin menggunakan VED ini atau teknologi damper ini, ideally kita ini masuk di stage antara architectural dan preliminary. Kenapa? Karena kita bisa melakukan feasibility study. Kita bisa pastikan dulu apakah gedung yang ingin kita desain ini cocok
dengan menggunakan teknologi ini. Karena tidak semua gedung, misalnya kalau gedung sangat pendek ya, 1 lantai atau 2 lantai ya mungkin nggak kerja gitu dampernya, karena dia juga butuh suatu displacement tertentu dan juga velocity tertentu untuk mencapai damping optimum. Yang kedua, karena kita masih di fase awal, kita bisa adjust posisi dampernya dimanapun gitu. Kita masih bisa diskusi misalnya dengan arsitek dan juga dengan interior design, oh titik ini tolong jangan dipakai untuk dinding misalnya atau apa, kita bisa pasang damper di sana. Jadi masih ada flexibility untuk negosiasi terkait konfigurasi damper. Dan juga di satu sisi kita juga bisa masih mengurangi, let's say, basir yang masuk ke frame, bisa mengurangi tulangan, bisa menurunkan dimensi beton atau baja kita, dengan adanya mempertimbangkan kontribusi dari damping, di mana di sini owner suka karena kita ada cost efisien juga di sini, cost efisiensi. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita kasusnya udah terakhir di detail design atau gedungnya ini sudah jadi gitu, sudah existing dan ingin diperkuat. Kita tetap bisa lakukan itu, tapi tentunya ya VED positionnya ini hanya didiktate dengan space yang ada. Jadi kita hanya lihat posisi mana yang misalnya oh ya di luar bagian perimeter yang masih cukup simetrik ya, tapi mungkin tidak terlalu optimum, kita bisa pasang di sana. Tidak lagi frame-nya bisa dioptimasi, karena ya misalnya bangunan existing berarti kolomnya sudah tercor, tulangannya sudah terpasang, berarti di sini kita hanya mengincar peningkatan performa, jadi tidak ada target untuk cost efisiensi lagi. Oke, nah ini design overview mungkin akan terlihat cukup complicated, tapi saya berikan for the sake of completeness ya, untuk menunjukkan bagaimana gedung dengan menggunakan damper ini didesain sesuai dengan ISCE 716 atau di SNI kita juga sudah ada ya, di SNI 1726 2019. Jadi kita mulai dengan bare frame design. Jadi kita awalnya kita belum pasang damper dulu ya, kita lakukan analisis untuk gedung tanpa damper, frame saja, rangka atau saya bilangnya sebagai bare frame atau skeletonnya. Umumnya kalau dari peraturan itu meminta kita untuk pastikan dulu detailing itu semuanya terpenuhi. Jadi kalau misalnya kita desain di kategori risiko DEF, ya kita tetap harus misalnya special detailing itu kita harus penuhi dulu. Selanjutnya, nah di sini sebetulnya ada peluang untuk menurunkan basir dari basir awal kita 100% itu boleh diturunkan maksimum hingga 75%. Jadi kita bisa turunkan 25% dari basir yang kita pakai untuk desain frame. Tapi nanti ada syarat-syarat pengecekannya kapan kita bisa menurunkan ini. Dan ada V minimum yang dicek terhadap V ini gitu. Step kedua, kita perlu tahu kan untuk memberikan kita suatu insight ya, bahwa di mana sih lantai-lantai yang kritikal di gedung kita, lalu berapa jumlah damper yang kita pasang. Umumnya kita akan lakukan analisis baik itu dengan respon spektrum elastik ya untuk dapatkan ini adalah interstory drift gedung, atau kita juga bisa lakukan push over kalau mau lebih advance. Di sini tujuannya adalah untuk mengestimasi interstory drift. Jadi kita bisa tahu lantai-lantai mana yang misalnya sudah melewati batas drift ya, yang nantinya kita akan pasang damper lebih banyak. Dan lantai-lantai mana yang memang sudah masuk driftnya jauh dari batas, jadi kita tidak perlu pasang damper terlalu banyak. Jadi tujuan step 2 ini adalah memastikan kita tidak menaruh damper di lokasi yang tidak diperlukan. Dan menempatkan damper lebih banyak memang di lokasi yang kritikal. Seperti itu, jadi kita membuat suatu smart informed decision. Nah, dari step 3 ini kita coba lakukan estimasi awal. Di sini prosesnya cukup iteratif ya, cukup ada beberapa trial error. Jadi kita akan mencoba melakukan estimasi awal dulu berdasarkan drift kita di step 2, lokasi dan jumlah dampernya itu di mana dibutuhkan lebih banyak dan di mana lebih sedikit kita bisa pasang variasi misalnya. Lalu setelah itu kita lakukan time history analysis. Jadi gedung-gedung yang didesain dengan damper ini sedikit berbeda ya. Mungkin kalau Bapak Ibu familiar, gedung-gedung standar itu umumnya kita akan pakai static equivalent atau RSA, Response Spectrum Analysis. Tapi karena perilaku damper ini sangat non-linear, umumnya ASCE atau SNI kita itu menetapkan time history sebagai default analysis kita. Jadi kita akan langsungkan time history analysis dengan 7 grand motion ya, kita perlu hanya 7, tidak butuh 11 kalau untuk gedung dengan damper. Nah, di sini kita juga cek 2 tahap. Yang pertama kita cek gempa 2500 tahun dulu, kita cek MCER. Di MCER ini kita harus melibatkan accidental mass eccentricity ya untuk accidental torsion. Nah, apa yang diperlukan di sini? Yang pertama, kita perlu mendapatkan gaya untuk mendesain damping system. Apa yang dimaksud damping system? Damping system ini adalah perangkat di luar damper kita yang menghubungkan damper kita ke gedung. Jadi kalau tadi misalnya pedestal atau steel frame, di mana elemen-elemen ini itu adalah elemen yang didesain harus lebih kuat. Jadi kalau secara capacity design,
maka elemen-elemen ini harus dikasih overstrength supaya jangan sampai ketika device-nya belum aktif 100%, sambungannya yang jebol, seperti itu. Yang kedua, dari MCR analysis ini kita juga butuh maksimum gaya yang masuk ke device yang nantinya akan kita pakai saat melakukan prototype test di laboratorium. Selain itu, kita cek dua hal. Dengan damper terpasang di step 3, apakah drift kita sudah masuk atau belum? Lalu, apakah karet kita ini displacement-nya sudah melewati strain limit atau belum? Jangan sampai ternyata dia udah sobek ketika MCR. Jadi, di sini ada pengecekan. Ketika tidak oke, ketika drift kita masih melewati batas, ya misalnya di lantai tertentu, atau device kita strain limitnya terlewati, maka kita harus kembali iterasi ke step 3. Di lokasi-lokasi lantai yang melewati batas, kita tambah dampernya atau kita ganti dengan karet yang lebih tebal, misalnya untuk memastikan supaya kedua cek ini terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi, kita lanjut ke DBE. Jadi agak aneh memang ya filosofinya, kita lakukan ceknya MCE dulu. MCE ini untuk desain dampernya dan juga damping sistemnya. DBE ini dipakai untuk cek dan desain rangkanya gitu. Jadi agak beda filosofinya. Di sini untuk DBE secara peraturan kita boleh meneglect atau mengignore accidental mass. Kita tidak perlu mengikutkan accidental mass di analisis kita. Di sini kita perlu mendapatkan design force dari DBE yang masuk ke bare frame kita dengan melibatkan juga modeling dampernya. Jadi dampernya itu kita modelkan juga, kita analisis DBE, kita cari gaya-gaya yang masuk ke rangka kita, ke kolom balok kita. Nah, itu gayanya harus lebih besar sama dengan analisis hanya bare frame tanpa damper yang dikenai suatu gaya tertentu. V dibagi B. B ini adalah suatu nilai damping. Jadi ada pengecekan pertama. Jadi untuk memastikan supaya desain bare frame kita ini jangan terlalu kecil, jangan sampai kalau device-nya itu misalnya malfunction atau apa, frame-nya jebol semua. Dari situ kita kembali ke awal. Kita lihat apakah design force dari DBE ini sudah memenuhi asumsi awal Bézier kita. Jadi di sini ada 2 iteratif loop. Loop yang besar itu untuk rangkanya, loop yang kecil itu untuk dampernya. Seperti itu. Kalau sudah semua oke, kita akan lanjut ke prototype testing. Jadi dari desainer akan beritahu ke bagian manufacturer ya, ke Sumitomo, oke, kita butuh 100 unit dengan ketebalan sekian, tolong diuji di lab dengan gaya maksimum sekian dari step 5 kita. Lalu kita kasih tahu juga frekuensi gedung kita mode 1, mode 2, mode 3-nya ini. Nanti di lab itu akan kita adjust dengan force sekian, frekuensi sekian, dan juga temperatur. Misalnya kita kasih tahu, oh temperatur di Indonesia itu rentangnya 20 sampai 35. Maka kita akan minta mereka untuk kita akan minta mereka untuk melakukan pengujian di lab dengan suhu dan juga strain rate sesuai dengan apa yang kita tentukan. Oke, sebelumnya maaf seperti ada yang masuk. Oke. Selanjutnya untuk prototype testing ya, mungkin ini waktunya sudah hampir habis, tapi saya akan cepat saja. Jadi kita lakukan prototype testing tujuannya untuk memastikan supaya properties yang kita pakai di atas kertas itu sesuai dengan ketika diuji di lab seperti itu, dan juga memastikan robustness dari device-nya. Jadi device-nya ini tidak boleh terlihat gampang rusak atau gampang jebol, seperti itu. Nah, kita perlu melakukan 2 full scale time damping device, jadi 2 device per tipe per ukuran di laboratorium. Nah, ini contoh tes setup yang kita pakai di lab ya di Sumitomo. Ini damper, saya pakai pointer. Damper ini di sini, ini ada aktuatornya dari atas bawah ya, dia akan ditekan dari atas bawah. Lalu ada pengukuran suhu untuk memastikan suhu yang kita create. Kita akan buat suatu chamber, isolated chamber dengan suhu tertentu yang kita kontrol, dan juga displacement transducer atau LVDT untuk kita mengukur strain di karet. Nah, ini contohnya ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini seperti ada kabel-kabel di sini, dan juga ada plastik di sini, hot air generator. Jadi kita waktu itu UGM minta pengujian pada suhu 40 derajat misalnya, jadi kita kondisikan di device kita itu ketika dites, ketika kita induce displacement dan strain itu suhunya adalah suhu lapangan, seperti itu. Nah, ini pengukuran temperatur dan juga pengukuran displacement di alat. Nah, apa saja yang harus diuji? Ini cukup banyak, mungkin saya akan secara singkat saja. 2000 cycle untuk beban angin pada periode sesuai dengan 1 per T gedung kita. Jadi kalau gedung kita 2 second ya berarti wind amplitude yang sesuai dengan frekuensi 0,5 Hz gitu misalnya.
Ambient temperatur kita harus melakukan sinusoidal cycle pada frekuensi 1/1,5 T. T1 ini fundamental period dari gedung. Nah, ini ada banyak. 10 kali pada 30% MCR displacement, 5 kali pada 67% atau 2/3 MCR displacement, dan 3 kali full cycle pada 1 MCR displacement. Nah, di sinilah ada lagi pengujian pada temperatur maksimum dan minimum. Jadi ambient dicek ke 4 sinus ini, maksimum temperatur, suhu tinggi, suhu rendah, panas, dingin pada cycle yang sama, diulangi lagi, seperti itu. Nah, acceptance kriterianya apa? Tidak boleh ada breakage. Jadi pada beban angin, beban frekuen yang yang frekuen seperti angin atau gempa kecil, itu kita tes 2000 cycle dan tidak boleh terjadi kerusakan leakage, yielding, atau breakage di elemennya. Jadi kita bisa lakukan visual inspection apakah terjadi damage di karetnya, atau di sambungannya, atau di steel plate-nya, misalnya. Nah, kita juga harus pastikan stiffness-nya itu tidak boleh berbeda antara average, misalnya kita tes 4 cycle, kita ambil average-nya, lalu kita ambil satu cycle yang misalnya stiffness-nya paling berbeda, itu tidak boleh ya, antara average ini dengan ekstrimnya berbeda 15%. Kenapa? Karena kita ingin memiliki suatu hysteretic curve dan hysteretic behavior yang stable, di mana ini bisa dilihat dari variasi dari stiffness yang dihasilkan. Yang kedua, sama halnya ya, kita harus bandingkan force pada saat strain 0 yang maksimum dan juga average-nya, maksimum minimum terhadap average itu nggak boleh berbeda 15%. Sama yang terakhir adalah energy dissipation-nya. Energy dissipation pada extreme cycle dan average dari semua cycle itu tidak boleh berbeda 15%. Ini untuk memastikan ketika terjadi variability itu tidak terlalu besar gitu, deviasinya dari norm, dari mean kita, dari average kita. Oke. Ini case tadi. Contoh gedung 15 lantai, beton bertulang ya, kita pasang 4 damper di setiap lantai, khususnya di sini hanya satu arah yang kita uji, arah panjang gedung, sumbu panjang dari gedung. Di sini gedung aslinya ini periodnya 0,86 second ya sebelum dipasang damper, dampingnya ini dianggapnya 3% ya, sesuai dengan asumsi kita untuk viscous damping dari gedung. Dan kita modelkan juga untuk plasticity dan crack dengan ya pemodelan fiber dan sebagainya, dan VED-nya juga dimodelkan ya. Di sini contoh VED-nya ini dipasang dengan steel frame atas bawah, damper di tengah. Nah, ini contoh pemodelan kita yang sudah di-match atau di-calibrate dengan lab. Nah, ini yang mau saya tampilkan yang cukup menarik buat kita lihat di sini ya. Yang sebelah kiri ini gedung konvensional tanpa damper, yang sebelah kanan ini gedung dengan damper. Ketika digoncang dengan gempa yang sama, kita bisa lihat pembentukan elemen-elemen yang retak. Oke, retak itu pasti ya, karena retak itu terjadi pada stres yang sangat kecil, drift yang sangat kecil. Tapi yang ingin saya highlight di sini adalah gedung yang dipasang dengan VED ini hanya sedikit sekali yang mencapai level plastic hinge. Dan plastic hinge ini itu yang susah diperbaiki gitu. Kalau hanya crack, itu umumnya hanya kita grout atau semacamnya ya, itu bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah mencapai level plastic hinge, itu agak repot. Karena deformation-nya benar-benar permanen, rebarnya sudah plastified ya. Jadi landutannya misalnya gedungnya besar dan juga retaknya udah sangat besar pasti. Nah, itu yang akan memakan waktu lama dan biaya yang besar. Jadi kita bisa lihat struktur dengan VED ini hanya mengalami plastic hinge di beberapa titik, 1, 2, 3, 4 balok, dan 1 kolom. Sedangkan di gedung konvensional ini hampir semuanya terjadi plastic hinge gitu. Jadi kalau struktur dengan VED ini mungkin perbaikannya hanya lokal, gedungnya mungkin nggak perlu ditutup secara global ya, kita hanya tutup lantai tertentu untuk perbaikan, sisanya bisa dioperasikan as usual. Seperti itu. Nah, lalu kita bandingkan drift-nya dan acceleration ya, kita lihat gedung dengan damper itu yang warna biru, gedung tanpa damper itu yang warna merah. Kita bisa lihat pada lantai-lantai kritikal ya, misalnya di lantai atas ini reduction-nya hampir 40%. Di mana di sini akan memang tadi menggambarkan ya, drift itu kan related directly ke plastic hinge formation. Jadi kita bisa lihat ketika drift bisa kita reduce, maka plastic hinge juga bisa berkurang. Begitu juga dengan floor acceleration, kita bisa reduksi sekitar 10 hingga 15% bahkan di lantai paling atas yang umumnya sangat kritikal. Secara energy balance yang juga menarik ya, kita tahu bahwa gedung tanpa damper, otomatis energi gempa yang masuk itu akan dibagikan menjadi energi kinetik ketika dia bergetar secara elastik ya, kinetic energy, velocity. Namun setelah itu akan beralih masuk ke damping dan plasticity gitu. Ketika di total akan kembali ke energy balance total gempa. Nah, majority dari energi gempa itu akan diserap secara permanen melalui plasticity ini. Jadi kerusakan struktur yang tidak bisa back to elastic condition, nggak seperti kinetic potential energy yang akan selalu kembali ke nol seperti itu. Tapi plasticity ini permanen. Nah, kalau gedung dengan damper itu sebaliknya, kita akan
berhasil istilahnya ya mengalokasikan dan menyerap energi itu lebih banyak masuk ke VED. Jadi di sini plasticity-nya ini bisa berkurang hampir 50%, yang otomatis juga akan konsisten dengan finding kita sebelumnya, yaitu turunnya drift dan juga berkurangnya pembentukan plastic hinge. Jadi semuanya terlihat konsisten baik dari perspektif plastic hinge formation, plus dari segi drift maupun dari segi energy balance. Oke, yang terakhir. Saya akan tunjukkan aplikasi VED di Indonesia itu sudah dipakai dan berhasil ya untuk aplikasinya, pemasangannya semuanya di gedung di UGM, di Smart Green Learning Center. Ini proyeknya ya, gedung baru di UGM, gedung pertama di Indonesia yang menggunakan viscoelastic damper. Awalnya didesain dengan special moment frame requirements ya, sesuai dengan kategori desain seismiknya. Di project ini, gedung ini dipasang 102 VED device ya, 102 panel dengan ketebalan karetnya waktu itu adalah 20 mm, dipasang secara menerus dari ground floor hingga ke top floor di lantai 11. Waktu itu building owner ya meminta secara khusus untuk melakukan pengujian pada suhu 40 derajat untuk memastikan ketika extreme temperature device kita tetap bisa bekerja secara optimum. Dan juga kita melakukan quality assurance, waktu itu kita terlibat untuk memastikan supaya device kita ini dipasang sesuai dengan spesifikasi dan toleransi yang disyaratkan oleh pihak manufacturer, karena cukup ketat atau strict tolerance-nya. Nah, ini contoh elevation view-nya. Jadi dari lantai 1 hingga lantai 6 itu kita pakai double set damper. Jadi di satu kolom ada 2 titik ya seperti ini, karena kita masih membutuhkan stiffness yang lebih besar dan juga damping yang lebih besar ketika mengontrol shear dan juga drift. Namun di lantai-lantai atas dari lantai 7 hingga 11 itu sesuai dengan analisis kita waktu itu dari pihak konsultan, dampernya bisa dikurangi. Jadi kita bisa kurangi hanya menjadi single set seperti yang sebelah kiri ini. Otomatis ya kita juga bisa melakukan optimasi dari 2 ke 1. Ini kan juga setengah ya, kita mengurangi jumlah dampernya hampir 50%. Nah, lokasinya di mana? Ini kalau secara plan view bisa dilihat di setiap lantai itu ada 6 damper ya, yang warna diberikan warna kotak merah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 dipasang arah memanjang gedung, jadi ini 1, paralel arah memanjang gedung ya, 1, 2, 3, karena dia behavior-nya ini seperti dinding panel, jadi dia hanya menahan gerakan arah in plane. Dan juga 3 dipasang di arah pendek gedung, supaya ada 2 device yang dipasang di setiap arah, 3 device dipasang di setiap arah ortogonal. Nah, ini yang dipasang di sumbu pendek 1, 2, dan 3. Installation-nya ya, ini karena gedungnya beton, tapi steel frame yang untuk menyambung dengan damper itu baja, maka kita waktu itu pakai anchor dan juga base plate untuk menyambungkan steel frame dengan balok beton. Lalu kita lakukan instalasi. Ya, instalasi ini sangat mudah dan praktikal, sama seperti ereksi untuk steel frame pada umumnya, kita pasang dampernya di posisi horizontal, lalu kita lakukan ereksi dengan crane, ya, umumnya crane kecil kita bisa pasang. Di sini kita lakukan quality control, kita pastikan jarak anchor bolt itu juga tepat, kita pastikan ada grouting di bagian atas bawah untuk memastikan stress distribution yang lebih merata dan juga menghindari shear failure di bagian bolt ya. Dan juga kita ukur tingkat kerataan dari lantai di depannya dan juga vertical tilt ya, kemiringan vertikal dari damper. Kita ingin sebisa mungkin alat kita ini perfectly perpendicular dengan lantai, dengan horizontal surface. Nah, ini latest documentation yang baru saya ambil kebetulan ya bulan lalu, September, waktu saya menghadiri seminar ICEDM di UGM. Ini gedungnya, kalau mungkin Bapak Ibu ada yang berminat mampir ya ke UGM, ini gedung Fakultas Teknik UGM. Ini Smart Green Learning Center sudah selesai dibangun. Nah, untuk mengeducate juga ya, untuk men-showcase teknologi ini di beberapa titik ya, di ground floor ini ada yang dibuka secara khusus digunakan seperti akrilik ya, untuk menunjukkan ke pengguna gedung gitu, pengguna gedung bahwa oh ini device-nya dipasang. Jadi bisa dilihat damper ini dipasang di antara 2 kolom utama. Jadi ada kolom utama, ini ada balok induk dipasang di tengah. Untuk memberikan perbandingan ukuran ya, jadi ini kira-kira jadi tingginya ya sekitar tinggi antar lantai mungkin 3 meter, 3,5 meter ya. Device-nya ini 40 cm kali 40 cm, jadi 2 ini 80 cm lebarnya, tingginya 40 cm. Bisa dilihat ya, yang warna biru ini hanya steel frame untuk menyambungkan ke gedung, yang dampernya, VED-nya itu yang warna merah. Nah, ini kalau kita lihat dari samping,
kita bisa lihat ada 3 steel plate ya, warna merah di depan, di tengah, dan di belakang. Dan yang warna hitam di antaranya itu adalah rubber layer-nya, yang nanti ketika terjadi gempa akan berdeformasi dan menghasilkan damping. Jadi steel plate yang warna merah ini sebetulnya hanya menyambungkan, yang satu menyambungkan ke bawah, ke steel frame bagian bawah, yang satu menyambungkan ke steel frame bagian atas gitu. Jadi bisa berdeformasi, bisa distorted gitu ketika terjadi gempa, bisa mengakomodasi terjadinya shear strain di karet. Nah, ini foto dokumentasi dari anchor bolt-nya ya. Kita pastikan juga bahwa desain anchor ini harus overstrength gitu. Jangan sampai ketika device-nya mencapai kemampuan maksimumnya, bolt-nya ini jebol gitu. Sambungan di bagian anchor antara steel frame dengan concrete beam-nya ini jebol. Itu juga nggak boleh. Jadi kita overstrength bagian bolt-nya atau anchorage-nya. Nah, yang menarik juga di gedung ini juga ada smart monitoring system ya, dipasang beberapa accelerometer di beberapa lantai untuk mengukur nanti juga keefektifan dari damper ini, dan juga beberapa strain gauge itu ditanam di lantai 1 di kolom di tulangan bajanya untuk mengukur nantinya tingkat kerusakan atau tingkat plastifikasi yang terjadi ketika terjadi gempa. Oke, saya tutup dengan presentasi slide ini ya. Ini adalah beberapa contoh project VED. Kita sudah mengerjakan di Jepang itu ada 86 gedung yang memakai damper ini, di Taiwan ada 45, di Korea ada sekitar 37 gedung. 70%-nya ini dipakai untuk new construction, sisanya 30% dipakai untuk retrofitting. Lalu gedung-gedung apa saja yang sudah kita pasang dengan damper itu bermacam-macam, ada commercial space paling banyak hampir 40 gedung, dan juga residensial, kebanyakan ini di Jepang. Sedangkan untuk gedung-gedung sekolah dan juga special facilities ini dipakai di Korea, dan ini untuk kasus strengthening. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa damper ini bisa dipakai untuk bermacam-macam fungsi, baik untuk gedung existing maupun desain gedung baru. Seperti, nah ini contoh dokumentasi saja, hospital di Jepang, 11 lantai, baja yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan, juga reinforced concrete ya, ini beton untuk hospital juga di Hyogo Prefecture di Jepang, yang ini untuk South Korea, untuk retrofitting treatment plan, dan juga ini di station, salah satu station di Korea dengan retrofitting. Nah ini yang di Filipina, di China Bank, Binondo Business Center untuk retrofit reinforced concrete structure 7 lantai 57 unit dan baru selesai tahun 2020. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Waktu dan tempat akan saya kembalikan ke Bapak Indra Komara untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang disampaikan. Suara saya dapat terdengar dengan cukup jelas, Bapak Ibu semua? Bisa Pak Indra? Oke, monggo pertanyaan bagi yang mau menanyakan secara langsung, atau mungkin apabila malu dan sungkan bisa menyampaikan melalui chat box. Ini sangat menarik sekali Pak Andri Setiawan, karena memang implementasi terkait damper di Indonesia itu sangat jarang sekali, atau bahkan memang belum ada. Salah satunya case tadi yang saya baru ketahui dari presentasi yang Mas Andri tadi sampaikan. Nah, challenge yang paling besar sebenarnya, mungkin Mas Andri kan melihat dan terlibat dalam beberapa mega project di Indonesia. Itu challenge yang paling besar itu apa sih Mas kira-kira? Kenapa padahal kita termasuk wilayah dengan rawan gempa yang cukup tinggi, akan tetapi implementasi damper ini masih belum begitu signifikan. Kira-kira challenge utamanya itu apa, Mas? Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain, mungkin dari saya sendiri. Baik, terima kasih Pak Indra atas pertanyaannya ya, pertanyaan yang sangat bagus. Kalau menurut dari pengalaman kami sendiri, sebetulnya ada beberapa Pak ya challenge utama. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri itu pasti ada isu juga yang paling sering itu misalnya terkait cost, initial cost. Karena apa? Concern utama dari business owner atau sebagainya ya di Indonesia itu yang paling penting itu hanya lebih ke initial cost begitu. Jadi kenapa? Karena ya nantinya misalnya dengan adanya damper ditakutkan gitu misalnya ada suatu peningkatan initial cost. Padahal kalau kita lakukan optimasi sebetulnya kita bisa compensate gitu antara yang pertama initial cost yang naik akibat damper misalnya dengan optimasi di bear frame dan juga pengurangan life cycle cost seperti itu. Nah, itu yang memang awareness-nya masih belum nyampe ke level itu. Bagaimana life cycle cost itu yang harus kita tinjau selama gedung ini beroperasi 50 tahun, tidak hanya initial cost. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait mungkin dari segi desainnya Pak ya. Jadi desain gedung-gedung dengan damper ini kan non-standar, pasalnya juga khusus, membutuhkan pengetahuan terkait misalnya time history analysis dan juga pemodelan non-linear. Nah, ini membutuhkan juga
pemahaman yang lebih lah, knowledge yang lebih advance terkait ini yang mungkin bisa menjadi salah satu challenge juga. Yang ketiga juga mungkin terkait istilahnya mungkin peer review Pak ya. Jadi mungkin ya gedung-gedung yang di Indonesia itu akan dengan damper itu pasti akan melewati peer review dulu. Nah, itu juga biasanya mungkin akan memakan waktu juga ya, karena biasanya kalau misalnya kita bicara di Jakarta ada TABG, Tim Ahli Bangun Gedung, dan TPKB. Nah, itu kan umumnya kalau gedung-gedung dengan sistem yang non konvensional, misalnya kayak gedung-gedung yang terakhir dengan outrigger, misalnya itu juga harus melewati peer review. Nah, damper ini juga umumnya pasti akan melewati fase itu dulu. Tapi setelah 1 atau 2 gedung didesain dengan damper dan sudah lolos peer review, itu pasti akan sangat mudah ke depannya, sangat akan difasilitasi justru karena kita tahu bahwa dengan damper ini kita bisa melindungi manusia dan juga melindungi gedung gitu. Apalagi di Jakarta kita tahu banyak gedung-gedung penting yang sebetulnya tidak terproteksi secara optimum ya, misalnya rumah sakit, mungkin yang sekarang mulai banyak juga data center dari perusahaan-perusahaan asing misalnya yang investment data center di Indonesia atau shelter. Nah, itu banyak yang sebetulnya akan membutuhkan ini, atau gedung-gedung tua yang ketika di SLF tidak masuk gitu dan assessment-nya tidak masuk, retrofitting-nya cukup complicated misalnya bangunan tua tapi ingin dilanjutkan kegunaannya. Nah, itu bisa menjadi potensi juga untuk penggunaan damper-damper semacam ini. Seperti itu Pak Indra. Oke, terima kasih. Ini sambil menunggu satu pertanyaan lagi sampai dari saya. Kira-kira efektivitas damper ini apabila kita implementasikan kepada jembatan nih, kasusnya nih Pak Mas Andri Setiawan. Karena dalam beberapa case, misalkan ini ada pertanyaan dari Mas Pak Afif Nafir Revani, monggo mungkin sambil ada pertanyaan datang terlebih dahulu dari yang lain. Monggo dipersilakan Pak Afif Nafir Revani. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung. Nanti Baik, saya lanjut pertanyaannya Pak Andri. Iya. Iya, monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Dengar jelas Pak ya suara saya. Jelas? Baik, insya Allah saya masih awam banget nih tentang teknologi damper ini. Siapa? Pak Andri ya? Iya Pak. Saya concern ke masalah pemasangan VIB ini ya ke existing building. Itu beberapa yang mungkin perlu saya tanyakan ke Bapak adalah bagaimana kalau existing building ini kan tidak seperti gedung baru ya, dia mungkin sudah berumur atau mungkin sudah mengalami degradasi terhadap material, stiffness-nya dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ini VIB ini mengakomodasi parameter-parameter tersebut ya di dalam nanti retrofitting-nya. Kemudian yang kedua adalah masih tentang existing building itu kan kita nggak bisa mendesain seperti kalau kita baru ya, translasinya apakah bisa ke pure, ke X atau ke Y. Nah, seringkali gedung-gedung apalagi yang cukup kompleks ya, yang bentuknya aneh-aneh seperti kemauan arsitektur itu memiliki mood satunya itu torsi. Nah, bagaimana ini VIB ini menghandle mood satu yang torsi tersebut itu seperti apa nanti solusinya ya. Kemudian ada lagi, sorry agak banyak Pak. Jadi ada lagi itu yang seperti kita ketahui beberapa gempa terakhir yang sering terjadi di Indonesia itu kan gempa dangkal Pak ya sekarang ini, bukan yang bukan gempa dalam, gempa dangkal itu. Nah, itu kalau kita lihat itu tidak hanya akselerasi ke arah horizontal, tapi vertikal Pak ya. Vertikalnya Pak. Nah, itu bagaimana VIB ini bisa mengakomodasi beban gempa terhadap vertikal itu juga. Kemudian yang terakhir, saya penasaran juga terhadap pondasinya Pak. Bagaimana kalau pondasinya yang seperti misalkan yang di UGM itu seperti apa? Kan semua beban vibrasi atau beban gempa ini kan ditumpu di situ ya berarti ya? Atau disebar ke beberapa kolom juga atau bagaimana itunya? Monggo Pak. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Afif atas pertanyaan-pertanyaannya yang sangat komprehensif. Saya coba catat dulu. Oke. Yang pertama Pak terkait retrofitting untuk existing buildings, betul seperti yang Pak Afif bilang ya. Jadi salah satu concern yang memang kita harus perhatikan itu adalah apakah terjadi degradasi yang signifikan terhadap misalnya betonnya ataupun tulangan bajanya. Jadi memang kita umumnya akan pasti sarankan untuk lakukan
mungkin semacam seperti core drill test gitu Pak ya, untuk kita lakukan oh ya kekuatan betonnya sekian, atau melakukan rebar scanning dan sebagainya. Nah, kalau memang secara analisis kita ditakutkan bahwa yang menjadi weakest link-nya itu justru di sambungannya misalnya, karena kan kita pasti kalau damper itu manufacture di lab gitu ya, misalnya manufacture di factory gitu, kita bisa pastikan behavior-nya mencapai sekian. Nah, tapi untuk mencapai displacement dan force sekian itu kan elemen-elemen lain yang tersambung gitu ya ke damper itu juga harus kuat. Nah, umumnya sih kalau memang ternyata dari analisis tidak kuat itu mungkin harus dilakukan perkuatan lokal gitu Pak Afif. Jadi perkuatan lokal di sekitar titik di mana damper itu disambungkan. Jadi misalnya di level balok dan juga di kolom sekitarnya itu mungkin kita harus lakukan perkuatan lokal untuk memastikan misalnya sistem anchorage kita, grouting dan sebagainya itu tetap bisa mengakomodasi beban maksimum yang kita rencanakan gitu. Jadi harus ada assessment lapangan ya, dan juga evaluasi apakah kemungkinan harus dilakukan retrofit lokal dulu gitu ke bagian balok-balok dan sekitarnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait mode, kalau terjadi misalnya mode torsi dan sebagainya. Jadi memang ya damper ini sedikit berbeda dengan base isolation. Kalau base isolation itu bekerjanya hanya ke mode 1 translasi ya. Jadi dia tidak meredam mode-mode tinggi atau higher modes yang misalnya second mode, third modes dan sebagainya. Nah, untuk damper ini sendiri sebetulnya tetap akan bekerja melawan torsi. Cuma kan torsi itu akan menginduce apa istilahnya uneven shear ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita gedungnya translasi kan shear-nya itu akan terbagi berdasarkan proporsi stiffness. Sedangkan kalau torsi itu kan semakin dia jauh dari center of rigidity maka shear-nya akan makin besar karena dia puntir. Nah, jadi ya otomatis ketika kita punya gedung yang memiliki torsi, kita tetap bisa pasang damper ya. Sebisa mungkin makin jauh Pak dari center of rigidity makin ke perimeter supaya dia makin efektif. Jadi seperti shear wall, itu kan juga kalau di corner itu makin efektif sama. Jadi damper kita kalau untuk gedung-gedung yang mengalami torsi ditempatkan sejauh mungkin dari posisi center of rigidity. Tentunya dengan mempertimbangkan juga akibat adanya additional displacement akibat torsi itu. Makanya kenapa ketika kita lakukan time history analysis MCR, kita juga melakukan including accidental mass eccentricity dan juga mempertimbangkan gitu gaya-gaya tambahan yang masuk ke device dan juga strain tambahan yang masuk akibat torsi itu semua tetap harus memenuhi syarat. Jadi tidak masalah. Yang ketiga, vertical acceleration ini umumnya menjadi isu utama ya untuk gedung-gedung yang didesain let's say lokasinya dekat dengan patahan atau juga dengan misalnya beban epicenternya dekat dengan permukaan tanah. Nah, sebetulnya kalau device seperti ini yang kita pasang itu tidak melawan acceleration gitu. Jadi dia tidak bekerja melawan acceleration. Jadi kalau memang ada gedung-gedung dengan kondisi khusus, maka kita perlu melakukan adjustment gitu Pak ya. Mungkin orientasinya harus kita adjust gitu lokasinya juga supaya dia ketika terjadi gempa vertikal displacement yang terjadi di device itu maksimum. Jadi contoh paling simpel ketika terjadi vertical acceleration itu mungkin ya kita harus pasang justru kayak misalnya dekat kolom tepi gitu, misalnya kolom tepi-tepi gedung perimeter kita pasang device itu vertikal jadi seperti shock breaker. Nah, itu umumnya bisa, tapi device ini sendiri sebetulnya dipakai di Jepang pun lebih hanya untuk beban horizontal seperti itu. Lalu yang keempat, untuk desain pondasi sebetulnya tidak perlu ada suatu adjustment Pak ya. Jadi sebetulnya gaya gempanya ini tetap tersebar Pak ya. Jadi sebagian masuk ke device tapi juga sebagian tetap masuk ke frame gitu. Jadi tetap ada proporsi berdasarkan stiffness di lantai dasar gitu ya. Nanti dia akan terdistribusi sesuai stiffness tapi ada juga yang masuk ke device. Dan secara umum pondasinya itu seperti gedung biasa dan kemungkinan bahkan bisa lebih efisien karena nilai base shear yang masuk itu bisa turun dengan adanya penambahan damping gitu. Jadi kan kita tahu ya base shear itu kan fungsi dari periode gedung, fungsi dari massa ya, efektif mass dan juga dari damping gitu. Kalau gedung biasa misalnya efektif dampingnya 3-5% spektrumnya, dengan adanya misalnya damper ini bisa naik jadi 10%, otomatis base shear-nya juga ikut turun dibagi suatu koefisien B. Jadi desainnya pondasi tidak ada perbedaan Pak dengan gedung biasa. Dan kemungkinan ada juga efisiensi. Selain dari base shear juga karena elemen-elemen kolom dan dinding bisa lebih kecil biasanya. Jadi gravity pun lebih kecil. Seperti itu Pak Afif, semoga bisa menjawab tanggapan saya. Siap. Terima kasih Pak. Makasih Pak Afif pertanyaannya. Ya, saya kembalikan ke Pak Indra Komara. Baik, sepertinya dari Bapak Indra Komara. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa Pak?
Oke, bisa mendengar suara saya nih? Ini yang sinyalnya agak sedikit putus-putus di saya, Oh, jadi oke, baik Pak. Ya. saya izin lanjutkan menggunakan device HP. Mungkin nanti MC bisa langsung sekaligus bantu apabila saya ada kendala. Ini terima kasih. Tanggapannya, Pak Nafir ada tanggapan? Mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan? Kita kasih kesempatan ke yang lain dulu. Nanti kalau tidak ada, saya bisa lagi. Ini memang sangat menarik sekali nih penyampaiannya. Yang lain monggo apabila ada pertanyaan, bisa langsung menyampaikan. Kebetulan ini ada ahlinya. Mungkin sambil menunggu, melanjutkan pertanyaan dari saya, Mas Andri, terkait implementasi damper pada jembatan, itu apakah ada perbedaan secara signifikan yang diimplementasikan pada bangunan ataupun gedung? Karena kan dari segi konsep desain, parameter sama investigasi yang diberikan itu cukup berbeda. Betul. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Jadi pertama-tama ingin saya tekankan dulu Pak ya. Jadi memang teknologi ini sebetulnya namanya sebetulnya GRAS ya. GRAS ini produk dari Sumitomo ini memang didesain dan dimanufacture untuk gedung sebetulnya Pak. Jadi mereka punya produk lain untuk jembatan ya. Bentuknya misalnya untuk damper di cable stay bridge itu ada. Tapi umumnya damper ini hanya dipakai untuk gedung gitu. Karena kan kita tahu kalau jembatan cukup berbeda ya. Jadi konsepnya dia itu damper itu biasanya dalam bentuk bearing. Kebanyakan misalnya bentuknya light rubber bearing atau high damping rubber bearing, misalnya yang di LRT itu banyak LRB, dan filosofinya agak beda gitu. Karena kalau jembatan itu yang ingin kita proteksi di sana malah ya pier-nya ingin kita proteksi juga gitu. Walaupun dia weakest link-nya di jembatan, kita ingin proteksi pier. Sedangkan di gedung itu kan lebih ke untuk plastik hinge di balok. Jadi sebetulnya kalau untuk jembatan teknologi ini bukan tidak cocok sih Pak, tidak didesain untuk itu sih Pak, tidak didesain untuk jembatan. Lebih ke memang penggunaannya untuk gedung Pak dari awalnya, dari fase planningnya Pak Indra. Oke, begitu, terima Pak. kasih Ya, Pak. Mas Andri. Mungkin karena beberapa case tadi memang kebetulan mahasiswa kami di sini pun mengidentifikasi implementasi damper pada bangunan, kemudian beberapa implementasi damper penyederhanaan model secara numerik pada struktur jembatan. Ini sangat menarik sekali, Mas Andri. Mungkin nanti ke depannya Mas Andri kita invite ulang kembali dan gabung di guest lecture dalam kelas ya Mas ya. Apabila silakan, berkenan, Pak. Boleh, Pak. karena salah satu item perkuliahan itu ada yang menyampaikan terkait damper serta implementasinya. Mungkin ini akan menjadi ya hal yang menarik juga, khususnya implementasi struktur damper pada bangunan. Sambil Boleh, menunggu Pak, yang lain, silakan. monggo apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, dosen, ataupun kolega yang lain. Saya izin nanti menyampaikan email Mas Andri ke rekan-rekan mahasiswa ataupun kolega yang lain, Dimas. Apabila Silakan, Pak. nanti Boleh, Pak. misalkan ada ketertarikan terkait kerjasama, kemudian proses riset, itu bisa kita pandu dan kemudian kita jalankan secara berkelanjutan. Boleh Pak, silakan Pak. Kami dengan senang hati juga Pak gitu. Kalau memang ada minat untuk bekerja sama ke arah sana seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lainnya dari rekan-rekan mahasiswa, kolega, alumnus? Monggo dipersilakan. Sepertinya memang penjelasannya sangat menarik, Mas Andri. Apabila misalkan nanti mungkin rekan-rekan ada pertanyaan lanjutan, karena salah satu mahasiswa bimbingan kami di sini memang menganalisa damper, hanya implementasi serta desain dampernya itu masih dibuat secara sederhana. Mungkin untuk kelanjutan teknis diskusi lanjutan nanti mungkin akan dipaparkan lebih jauh, dan apabila diperlukan mungkin nanti bisa korespondensi melalui email, Mas. Ya, silakan Pak Indra. Terima kasih Pak. Mungkin cukup dari saya terkait penyampaian kali ini. Saya serahkan kepada MC. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung diakomodir oleh MC. Sekali lagi kami ucapkan berdasarkan presentasi yang disampaikan dan paparan yang sangat luar biasa, kami ucapkan terima kasih banyak Mas Andri atas waktu serta alokasi penyampaian materi yang disampaikan. Ya, terima kasih kembali Pak Indra.
sudah menjadi moderator dan memberikan kesempatan juga buat rekan-rekan sekalian dari DTIS ITS. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Baik, mungkin akan saya lanjutkan untuk selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Indra Komara yang sudah memberikan atau sudah mengalurkan informasi yang mudah-mudahan hari ini, dan juga kepada Bapak Andri Setiawan STM PhD IC selaku Technical Expert Service Representative Indonesia Sumitomo Rubber Industri Ltd yang sudah memberikan presentasi berupa materi buat hari ini. Kemudian kita mengingat acara selanjutnya akan dilanjutkan, maka kita masuk ke sesi di mana akan ada pemberian sedikit hadiah, bukan hadiah sih, tapi sedikit kenang-kenangan yang akan disampaikan atau yang akan diberikan atau yang diwakilkan oleh Ibu Amalia Firdaus Mawardi STMT. Untuk Ibu Amalia kami persilakan. Dan kepada panitia yang bertugas untuk subscribe. Baik, terima kasih Mas Cornel. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Indra sebagai moderator dan Pak Andri sebagai pemateri. Ini seperti kembar gitu ya, Andri dan Indra gitu ya. Barakallah, terima kasih Pak Andri. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa sharing knowledge lagi di kesempatan-kesempatan webinar ataupun nanti bisa offline gitu ya. Terima kasih saya Bu Amalia Pak dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil juga. Ya, terima kasih banyak Bu Amalia atas apresiasi dan kesempatannya. Ya, sampun Mas Cornel. Terima kasih Bu Amalia yang sudah buat hari ini. Dan kita lanjutkan kegiatan kita, di mana sebelum kita mengakhiri acara webinar kita hari ini, saya himbau buat teman-teman untuk on-cam terlebih dahulu, karena kita akan melakukan dokumentasi kembali, di mana untuk dokumentasi ini yang akan saya pandu. Mungkin ditunggu sampai 11.36 untuk teman-teman on-cam terlebih dahulu. Baik, mungkin himbauan kembali kepada peserta agar on-cam untuk sebentar, menyempatkan waktu untuk sebentar untuk on-cam agar kita mengambil sesi dokumentasi pada hari ini. Oke, karena sudah menunjukkan pada waktu 11.36, maka kita di mana di sini ada 2 slide. Untuk slide pertama 1, 2, 3 dilanjutkan dengan slide kedua 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk panitia juga yang sudah bersedia untuk mengambil dokumentasi pada hari ini. Dengan demikian kegiatan kita sudah selesai, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pembicara, terima kasih banyak kepada moderator, dan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu-ilmu yang sudah di-share tadi dapat diambil dan diterapkan dalam kehidupan atau ke keperluan yang akan dibutuhkan nantinya ke depannya. Dan dari kami juga menyampaikan sampai jumpa di seri webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri. Oh iya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Yeah.